Hari ini saya mau cerita soal koruptor ya teman-teman. Koruptor itu gini ya, karena banyak kasus-kasus korupsi yang udah kita lihat selama ini, udah kita dengar, kita pokoknya kita lihat lah. Tapi enggak, kita tuh nggak terjun langsung untuk nanganin, maksudnya untuk nelusurin kasus itu kan yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka itu korupsi itu sebenarnya itu awal mula mereka tuh banyak kan aktivis juga, ada wartawan, pers, kan terus juga ada ini apa mahasiswa. Awalnya mereka protes tentang ketidakadilan, tentang pokoknya yang inilah mereka tuh juga nuntut itu hak hak kita sebagai masyarakat. Tapi kenyataannya setelah mereka udah nyampe di posisi itu dan mungkin mereka itu pun awalnya nggak niat untuk korupsi kan, untuk kayak untuk ngambil hak kita masyarakat ini kan, ngambil korupsi itu kan banyak bentuknya ya, ada korupsi maksudnya itu gimana ya, dari pajak, dari APBN atau dari mana-mana lah kan. Nah awalnya mereka tuh mungkin nggak gimana ya, memang niatnya itu memang mau menyuarakan suara rakyat, terus mereka jadi menteri, jadi DPR, bisa bersuara kan. Nah tapi kenyataannya setelah udah nyampe di posisi itu rumit teman-teman. Saya tahu kok gimana rasanya tuh jadi mereka gitu loh. Saya punya pemikiran yang sama gitu, maksudnya saya tahu posisi mereka itu terjepit gitu. Karena untuk memberantas korupsi ini tuh benar-benar rumit loh teman-teman. Itu tuh kayak udah rantai sangat panjang gitu, melingkar, pokoknya sangat kusut, sangat panjang. Itu nggak bisa cuman hadir satu orang memutus rantai itu, tapi rantai lainnya tuh masih ngelingkar gitu loh, ibaratnya kayak gitu, kayak benang kusut lah. Nah digunting satu tapi kan yang lainnya masih. Nah mau nggak mau, karena dia kan udah misalnya dia berniat enggak ya, dia mau bersih masuk ke lembaga itu, nggak mungkin dong teman-temannya itu ngebiarin dia itu bersih di situ. Karena kalau dia bersih, mereka itu kan saling berkaitan, nanti juga ada perlu tanda tangan satu sama lain gitu kan untuk otorisasi. Akhirnya kalau dia bersih, teman-temannya itu nggak bersih, mereka itu masih masih melakukan, masih dapat ini dapat itu gitu loh, masih bisa narik sana narik sini kan. Jadi nggak bisa, mereka merasa oh gara-gara orang ini kita nggak bisa gitu loh, kita gara-gara satu orang bersih ini kita jadi kayak dia itu jadi batu sandungan kita gitu. Pikiran mereka tuh pasti gitu, dan mereka ini berkelompok kan, jadi otomatis mereka akan secara berkelompok untuk nyerang satu orang ini. Dan kalau satu orang ini nggak ikut regu mereka, bisa-bisa dia itu di cut off dan dia bisa didepak gitu aja. Dan akhirnya bisa-bisa gimana ya, dia bisa di ini sama yang koruptor-koruptor itu tadi, sama kelompok orang itu dia bisa dicelakai, banyak macam lah, bisa dihilangkan pekerjaannya, bisa kayak dia itu bisa dikasih masalah sama mereka. Pokoknya susah lah untuk kalau hanya hadir satu orang yang bersih. Untuk menyelesaikan masalah korupsi ini itu harus setidaknya itu dari atas dia harus bersih, dan pelan-pelan di bawah-bawahnya itu harus bersih sampai kayak kita gitu loh, kayak kita mengurai benang kusut. Kita kan dari ujung urainya dilepas pelan-pelan, akhirnya dia semakin panjang, yang nggak kusutnya kita gulung. Nah sampai ketemu yang paling kusut itu, kita lepas lagi pelan-pelan, cari simpulnya itu yang bikin dia itu kusut. Nah kayak gitulah ibaratnya itu kalau mau memberantas korupsi di negara kita ini. Dan susah, menurut saya susah, soalnya tekanannya itu besar teman-teman. Kalau nggak sanggup, maksudnya kalau salah langkah itu bisa membahayakan diri orang tersebut dan keluarganya kan. Kasihan ya anak, istrinya, atau suaminya gitu loh. Pokoknya susah lah, nggak bisa. Dia kan banyak pejabat ya, sebelum dia menduduki posisi itu dia bilang berkoar-koar, nanti katanya bayarnya itu di akhirat nanti, katanya nanti dituntut di akhirat nanti. Tapi tahu-taunya dia sendiri itu ngelakuin hal itu kan. Dan saya nggak habis pikir sama orang kayak gitu. Semoga aja ada cara untuk melepaskan simpul-simpul kusut ini. Dan ini memang harus dimulai dari atas teman-teman, harus dimulai dari atas, dari ujung paling atas, pelan-pelan diurai masalahnya, pelan-pelan dihilangkan kusutnya itu. Nah dikasih aturan yang jelas, dikasih hukuman yang jelas. Kalau dia berani kusut, barulah bisa kita ini hidup sejahtera sebagai rakyat, pemimpinnya pun tenang, negaranya pun maju.